sisanya di akhirat kelak. Sehingga dengan satu cinta ini seekor hewan buas pun tidak memakan anaknya jemaah sekalian. Tuan-tuan yang mulia, yang insya Allah dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Beliau adalah penghulu para nabi. Bahkan dalam bukunya Michael Hyatt 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, urutan pertama yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sang pelopor sejati yang mengorbankan jiwanya, raganya, dan hartanya hanya untuk bagaimana kalimat la ilaha illallah masuk ke hati-hati manusia. Bagaimana ini kalimat la ilaha illallah masuk ke hati manusia? Mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk di dalam hati dan memasukkan satu-satunya keyakinan kepada Allah di dalam hati. Memasukkan satu-satunya cinta kepada Allah di dalam hati. Tuan-tuan yang mulia, yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sampaikan, man yuridullahu bihi khairan yufaqqih fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan pahamkan agama. Maka bersyukurlah saudara-saudara sekalian, orang-orang tuaku sekalian, teman-temanku sekalian, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita duduk dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dimuliakan oleh para malaikat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu bentuk kebaikan yang Allah ingin pahamkan kepada diri kita. Kalau kita lihat orang tua kita, ibu kita, kalau dia ingin baik kepada anaknya, tentu ia akan membawanya kepada tempat-tempat yang baik. Pesantren misalnya, atau dia melarang makan ini dan itu demi untuk kebaikan anaknya. Maka salah satu kecintaan Allah kepada hambanya untuk kebaikan hambanya adalah ia pahamkan tentang perkara agama. Maka inilah maksud duduk kita di sini, bagaimana agar Allah memahamkan diri kita, tuan-tuan sekalian. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ungkapan Ibnu Mas'ud, beliau sampaikan, ketika matahari tenggelam, aku tidak pernah menyesali sesuatu kecuali ketika umurku bertambah namun amalku berkurang. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ketika matahari tenggelam, ketika kita jaya dengan kekayaan kita, ketika kita masih hidup di dunia, ketika kita merasa agung dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, namun ketika telah mati, dia tidak pernah menyesali kecuali umurnya bertambah namun amalnya berkurang jemaah sekalian. Tuan-tuan yang mulia, yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang pertama yang harus kita pahamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada hati-hati kita adalah perkara kalimat iman. Apa itu kalimat iman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat iman, tuan-tuan yang mulia. Apa maksudnya? Mengeluarkan keyakinan-keyakinan makhluk di dalam hati dan memasukkan keyakinan-keyakinan hanya kepada Allah di dalam hati. Ini kalimat iman. Iman ini ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama diucapkan dengan lisan. Yang kedua dibenarkan di dalam hati. Dan yang ketiga
diamalkan dengan perbuatan jamaah sekalian. Yang pertama diucapkan dengan lisan. Ini kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang memberikan ini nama Allah? Allah sendirilah yang menjawabnya jamaah sekalian. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Saya ini Allah, tiada yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah saya. Dan siapa yang menyuruh kita beribadah tuan-tuan sekalian? Allah sendiri yang menyuruh kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melain untuk beribadah kepada aku jemaah sekalian. Maka ini kalimat ini harus masuk di dalam hati kita. Harus kita yakini betul-betul ini kalimat. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita jemaah sekalian. Tuan-tuan yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi diucapkan dengan lisan. Kita harus bagaimana lisan kita ini selalu menyebut-nyebut nama Allah. Jika kita kerjakan perkara dunia, kita tidak lupa dengan Allah. Sehingga ini lisan terus berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan mengucap-ngucap kebesaran Allah, hati menjadi tenang jemaah sekalian. Hati menjadi tenang. Tuan-tuan yang mulia, yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibenarkan di dalam hati. Dibenarkan di dalam hati. Artinya perkara mobil kita, rumah kita, istri kita, anak kita, itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sementara. Tuan-tuan yang mulia, di dalam kehidupan di dunia ini semua orang mau bahagia. Namun perkaranya bahagia yang seperti apa? Apakah yang kita inginkan bahagia yang sementara atau yang abadi? Bahagia yang sementara ada di dunia, sedangkan bahagia yang abadi ada di akhirat kelak. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini hanyalah sementara. Nanti di akhiratlah yang abadi jamaah sekalian. Maka dari itu perlu kita perbaiki ini hati-hati kita. Karena Allah sampaikan dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku tidak tertampung dimanapun, di langit maupun di bumi maupun dimanapun, tetapi aku tertampung di hati hamba-hambaku yang beriman jamaah sekalian. Hati hamba-hambaku yang beriman. Maka perlu ini kita perbaiki hati-hati kita. Makanya Nabi sampaikan, di dalam hati ini ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Apabila ia kotor, maka kotorlah seluruhnya. Apabila ia bersih, maka bersihlah seluruhnya jemaah. Maka tangan-tangan kita ini, mata-mata kita ini, pendengaran kita ini harus kita jaga. Karena ibaratnya ini hati, ruang yang bersih, air minum, air putih. Tapi kalau tangan kita berbuat kemaksiatan, mulailah tetesan satu kotor. Ibarat masuk air kopi hitam, mulai satu-satu. Mata kita melihat keburukan, tetes lagi satu kotor ini dalam hati. Lama-lama jemaah sekalian, tangan kaki kita, setiap hari kita melakukan kemaksiatan. Ini air yang awalnya bersih menjadi kotor jemaah sekalian. Kalau sudah kotor begini, tuan-tuan yang mulia, kalau kita ambil senter, itu gelas yang airnya kotor, kita senter, tidak tembus itu cahaya. Tidak tembus itu cahaya. Karena ada kekotoran ini. Maka harus kita bersihkan ini hati kita, sehingga kalau ini sudah bersih, kita masukkan lagi air putih, itu kotoran akan keluar jemaah sekalian. Kekotoran akan keluar. Makanya itu maksudnya mengeluarkan keyakinan-keyakinan makhluk di dalam hati yang sementara ini, memasukkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk di dalam hati.
Sehingga apa jamaah sekalian, ketika kekotoran ini hilang, cahaya senter itu tembus. Maksudnya cahaya hidayah itu hadir di dalam diri kita, keluarga kita. Maka harus kita perbaiki ini hati-hati kita, tuan-tuan yang mulia. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini penting. Hati-hati ini harus kita jaga. Katanya Imam Al-Ghazali, ini hati adalah ruang yang tidak bisa ini ada pikiran, ada yang namanya nafsu. Ini pikiran yang paling dekat terhubung dengan hati. Hati ini memang tidak bisa dimasuki oleh setan. Namun apabila setan mempengaruhi pikiran kita, kita berpikir buruk, maka mulailah merasuki di dalam hati. Maka awalnya kita itu tidak ingin berbicara buruk tentang orang, namun apabila orang mulai membicarakan keburukan-keburukan itu mulai mempengaruhi pikiran kita, maka mempengaruhi ucapan kita, maka masuk di dalam hati kita. Ketika ini masuk di dalam hati kita jemaah sekalian, kekotoran itu akan keluar kotor juga, maka tindakan kita, akhlak kita menjadi kotor. Inilah yang paling kita hindari, membersihkan hati-hati kita, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga adalah diamalkan dengan perbuatan. Diamalkan dengan perbuatan. Maka kalimat iman ini adalah 3 poin ini. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Katanya almarhum Ustadz Jeffrey, beliau sampaikan, ini seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Anak kecil, tuan-tuan yang mulia, apabila diberi mainan, ia senang. Apabila mainannya diambil, ia menangis. Maka seperti inilah manusia. Diberikan kenikmatan harta, kenikmatan rumah, kenikmatan uang, kenikmatan kesehatan. Apabila kenikmatan kesehatan, uang, istri itu diambil, anak itu diambil, maka menangislah ia. Padahal ini perkara dunia adalah perkara titipan. Hanya titipan Allah. Kita semua ini adalah makhluk akhirat. Makanya katanya Ali, wahai manusia, dunia ini memang diciptakan untukmu, tapi tidak untuk engkau miliki. Tapi tidak untuk engkau miliki. Allah saja tidak ingin memandang ini dunia jemaah sekalian, karena hinanya ini dunia. Bahkan Allah katakan, andai sama nilainya ini dunia dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir jemaah sekalian. Walaupun seteguk. Bayangkan, kalau Allah ingin pandang dunia ini, Allah nilai dunia ini dengan sehelai sayap nyamuk. Kalau kita lihat saja nyamuk, Pak, sudah kita usir. Tapi perkara sekarang, orang mengejar dunia, subhanallah. Lupa azan. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sibuk dengan jualannya. Beli apa, Bu? Sini Ki, mari-mari. Masih sibuk jamaah sekalian. Karena ia lupa apa sebenarnya tujuan ia diciptakan di dunia ini. Karena ia lupa siapa dirinya. Dirinya itu adalah seorang hamba. Dan seorang hamba akan kembali kepada Tuhannya. Ibarat kita ini merantau jauh ke negeri seberang, cari kekayaan, uang, untuk kembali, untuk dibawa ke rumah kita, di rumah istri kita. Maka begitulah hidup di dunia ini. Kita merantau jauh di dunia ini, hidup dengan apa yang Allah berikan, tapi nanti itu yang kita usahakan, kita akan kembali membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana oleh-oleh itu, apakah bersih sesuai tuntunan Allah, apakah tidak jamaah sekalian? Selanjutnya perkara yang ketiga adalah diamalkan dengan perbuatan. Ada katanya Ibnu Atailah dalam kitabnya Al-Hikam, beliau sampaikan ini amalan, jangan sampai manusia itu meyakini dengan amalannya. Maksudnya apa? Menyombongkan dengan amalannya ini bahwa dia akan masuk surga, jangan sampai dengan amalan itu.
Jangan sampai kita merasa amalan itu membawa kita ke surga. Pernah sebuah kisah diriwayatkan, seorang ahli ibadah waktu di dalam Yaumul Mizan, hari penimbangan, Allah bertanya ini kepada ahli ibadah, "Wahai engkau ahli ibadah, engkau ingin masuk surga karena amalanmu yang banyak atau karena rahmatku?" kata Allah. Apa yang dikatakan oleh ahli ibadah ini? Karena dia yakin dengan ibadahnya, ia berkata, "Ya Allah, saya ingin masuk surga karena amalan saya." Maka Allah katakan, "Usir dia, tempatkan dia di neraka." Karena ia yakin kepada amalannya. Ini adalah bentuk kesyirikan, katanya Ibnu Athaillah. Maka jangan sampai kita meyakini amalan kita. Pertanyaannya, apakah penting ini amalan? Penting jemaah sekalian, karena ini adalah untuk kebaikan diri kita dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sesuai tuntutan baginda Rasulullah SAW. Kedua, harus ikhlas karena Allah semata. Makanya seorang yang bahkan dikatakan pelacur karena keikhlasannya memberikan air minum kepada anjing yang kehausan dengan susah payah di dalam sumur dengan sepatunya, maka Allah masukkan ke surga. Namun karena seorang yang memenjarakan kucingnya, dia tidak kasih makan dan kucingnya meninggal, maka Allah hinakan ia ke neraka. Maka penting ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan. Yang pertama tadi sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Maka kita jangan segan-segan untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena apa jemaah sekalian? Bukan tugas kita untuk mengurus ini kewajiban atau sunnah, tapi yang harus kita perhatikan apakah ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini larangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan kita perhatikan ini hanya sunnah. Jangan katakan itu jemaah sekalian. Kita pasang alarm bangun jam 3 atau untuk sahur jam 3. Bunyi alarmnya besar-besar. Lalu bangun sebentar, lihat jam, matikan lagi. Kalau ini HP bisa bicara, mungkin dia akan katakan, "Apa maksudnya ini? Sudah taruh jam 3 untuk bangun sahur, bangun tahajud tapi lupa." Karena ia menganggap pas dia bangun, oh hanya sunnah ji, tidak apa-apa ji. Padahal baginda Nabi sampaikan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fi ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia cinta padaku. Barang siapa ia cinta padaku, maka bersamaku di dalam surga jemaah sekalian. Dan kenapa kita harus memperhatikan sunnah-sunnah amalan-amalan kecil? Karena ini perkara amalan jemaah sekalian, ini perkara rahmat. Artinya apa? Ini amalan perkara rahmat. Allah tidak pandang besar kecilnya, tapi yang Allah pandang keikhlasannya. Makanya kita berbuat menghindarkan duri dari jalan, atau berpuasa Senin Kamis, atau amalan sunnah-sunnah setelah sholat wajib. Karena kita tidak tahu di mana titik rahmat, amalan mana yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hiraukan ini sunnah, ini wajib, tapi yang harus hiraukan adalah apakah amalan ini adalah mengandung keikhlasan yang kita lakukan jemaah sekalian. Kita menolong saudara kita, kita masak daging, kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Maka jamaah sekalian, perlu kita perbaiki. Yang pertama, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah dan ikhlas karena Allah semata jemaah. Inilah dalam amalan ini yang perlu kita perhatikan. Tuan-tuan yang mulia, jamaah yang insyaallah dimuliakan, cintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Allah sampaikan ada 3 orang yang Allah cintai dan 3 lebih di antaranya. Allah cinta kepada
orang miskin yang rendah hati. Namun Allah lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Allah cinta kepada orang tua yang taat, namun Allah lebih cinta kepada anak muda yang taat. Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan, namun Allah lebih cinta kepada orang miskin yang dermawan. Tuan-tuan yang mulia, terakhir ada amalannya Jenderal Sudirman. Amalan ini mungkin bisa kita amalkan. Beliau itu pernah ditanya oleh prajuritnya, "Wahai Tuan, wahai jenderalku, kenapa engkau selalu selamat dari kejaran para tentara-tentara Belanda, tentara-tentara kolonel? Engkau selalu selamat dari kejarannya, engkau selalu selamat dari kepungannya." Apa katanya beliau? "Ada beberapa amalanku yang mungkin itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ia menjaga. Yang kedua, ia selalu sholat berjamaah dan tepat waktu. Dan yang ketiga, ia selalu senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berzikir, terus berzikir di setiap saat dan setiap waktu." Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena masih proses belajar. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya akan ilmu, dan kurangnya datang dari pribadi saya yang fakir akan ilmu. Sempurnanya majelis, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.